بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاك له أجران. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat istiqomah sampai detik ini masih Allah izinkan menyertai kita semua. Apapun itu nikmatnya, yang penting yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita memohon kekuatan kepada Allah agar kita diberi kemampuan untuk dapat mensyukuri nikmat demi nikmat tersebut. Bersyukur secara sederhana difahami dalam artian mempergunakan segala kenikmatan itu sesuai dengan tujuan si pemberi nikmat. Itu dia. Jadi mudah-mudahan kami semua menjadi orang yang bersyukur. Betul. Ucapan itu ucapan yang betul. Ya. Namun yang perlu kita pahami apa sih makna syukur itu? Syukur artinya menampakkan. Jika dalam Al-Quran selalu kata syakaro dan kafaro itu dilawankan. Jadi syakaro artinya menampakkan, memunculkan ke permukaan, sementara kafaro itu artinya menyembunyikan, menutup. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Nah coba, la in syakartum wa la in kafartum. Syakartum kafartum. Jadi we have no choice. Kita tidak punya pilihan lain. Kita hanya mesti berada dalam dua kemungkinan. Kalau tidak syakartum, kalau tidak itu kafar. Nah syakar itu artinya kita terjemahkan dalam bahasa sederhana bersyukur, tapi dalam artinya tadi adalah menampakkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dalam ayat lain, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu maka utarakanlah, sebutkanlah. Jadi bukan berarti kalau hari ini misalnya saya dapat duit saya ceritakan ke orang, bukan. Menampakkan kalau hari ini saya dapat nikmat berupa rezeki, berupa uang, itu saya bagikan kepada orang lain. Sebagiannya saya berikan kepada orang lain. Itu penampakannya. Kalau hari ini saya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya bagikan, saya pergunakan sehat itu untuk diri sendiri, untuk keluarga dan untuk orang lain. Insya Allah itu termasuk dalam pengertian bersyukur. Jadi mempergunakan nikmat sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan si pemberi. Nah kalau demikian berarti kita baru bisa bersyukur kalau kita tahu Allah memberikan sehat ke saya, apa tujuannya? Kayak gitu. Baru nanti kita bisa mempergunakan sehat ini sesuai dengan kehendak yang memberi. Allah memberi kita harta, apa tujuannya? Allah memberi kita kekuasaan, apa tujuannya? Carilah tahu apa tujuan Allah di balik segala pemberian itu. Mencari tahu itu tidak mungkin kita akan temukan kalau tidak mencarinya di sini. Karena semuanya sudah disebutkan di sini. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Kami telah turunkan kepadamu satu kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Jadi apapun yang kita butuhkan tinggal cari ke Al-Qur'an. Bahkan dalam ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada yang lebih mengerti jika kalian tidak tahu.
Saya awali dengan ini, dengan harapan ini dapat memberikan motivasi tambahan yang akan menyemangati kita terus untuk melakukan pendekatan terhadap Al-Quran. Jadi semakin banyak alasan kita untuk melakukan sesuatu, maka insya Allah alasan-alasan itulah yang akan menambah semangat kita. Saya ingin sehat, saya ingin dapat rahmat, saya ingin dapat petunjuk, saya ingin mendapatkan furqan, saya ingin mendapatkan ada satu hijaban namanya, ya, hijaban. Hijaban itu artinya penghalang. Kalau kita membaca ini, Allah akan halangi kita dari alladzina kafaru. Apa alladzina kafaru? Iya kan? Ja'alna wa bainal ladzina kafaru hijaban mastura. Ada batas nanti. Hijabnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk sikap misalnya. Kita berteman akrab tapi beda. Di mana bedanya? Dan disitulah yang nanti menentukan itu, ya. Jadi semakin banyak alasan yang kita inginkan dari Al-Quran, maka akan semakin bersemangatlah kita untuk mendalami Al-Quran. Mudah-mudahan kita terus dalam keadaan semangat itu dan terus berusaha untuk menggali semangat. Karena tadi fluktuasi, ya. Nah, kalau demikian jagalah fluktuasi semangat itu, fluktuasi iman itu. Caranya apa? Ketika naik, naikkan setinggi-tingginya. Ketika turun, tahan sekuat-kuatnya. Dengan harapan kesimpulan akhirnya nanti, saldo akhirnya kita berada dalam kondisi plus. Ya, semangatnya 80, turunnya 20, masih ada bonus 60. Kayak gitu. Ya, jangan naik 20 turun 80. Repot itu. Dongkraknya susah. Dongkraknya susah. Ya, kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya mohon keikhlasan kita baca suratul Fatihah untuk salah seorang jamaah terbaik kita, Pak Gufron itu termasuk jamaah lama, dan pertama tadabbur dia sudah ikut itu, dan pertama tadabbur di Assalam sudah ikut, ya. Diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sakit, ya, dapat kabar kepala stroke, ya. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi kesabaran, diberi kekuatan, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan dapat sembuh seperti sedia kala sehingga dapat kembali bersama kita. Amin. Bila hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi anta syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqaman. Amin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Terakhir kita ayat ke-9. Oh, kita berkaitan dengan kemarin Rabbul Masyriq wal Maghrib, ya. Masyriq kemarin artinya isi makan, tempat terbit. Maghrib
tempat terbenam. Kemudian diterjemahkan masyrik itu timur, maghrib itu barat. Kita bersyukur kepada Allah, dalam Quran kita ditemukan lengkap kata-kata ini. Masyrik, ya, masyriqani, maghrib, maghribani, jamaknya maghrib. Masyrik, masyriqani, masyriqaini, itu nanti jamaknya adalah masyariq. Masyariq. Kita sudah bahas Sabtu yang lalu dan saya yakin itu masih nempel sampai hari ini. Agak lepas. Ini yang terakhir, kalimat terakhir saya, kalimat doa itu ya, kalimat doa untuk membangun husnuzon, ya. Baik, ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Jamilah apa Jamilah? Baik, cantik. Nah, hafal Jamilah cantik, baik, bagus. Ya, Jamil. Jadi kalau Syekhul Jamil, Yang cantik, yang ganteng. Saya pun baik. Syekh itu pedang artinya. Oh, cantik. Syekh itu pedang. Tidak kecantikan. Jadi pedang yang cantik. Pedang itu menggambarkan kesangeran, cantik itu menggambarkan kelemah lembut. Jadi sangar tapi lembut. Jangan dilanjutin. Doa ya Pak. Jamilah, ya, Jamilah, Jamilah. Kita lihat ada dua, hajron Jamilah. Ada dua kan? Ya. Langsung kita cut di sini aja dulu. Tanwin an berarti di sini na'at man sifat dan yang disifati. Pertanyaan saya, yang sifat yang mana? Yang sini. Nah ini sifat. Ya, ini yang disifati. Satu. Kita pilih kata-kata yang sudah tahu dulu. Ini hajron itu dua kali kita temukan di sini dalam bentuk yang berbeda. Ini wahjur. Alifnya alif apa namanya ini? Alifnya alif apa namanya? Memanjangkan. Alif perintah kan? Alif perintah kan? Ini kan kalau dipotong wa ditaruh, berarti kan kita harus baris ini. Baris alifnya kan? Baris alifnya apa? Doma. Kenapa doma? Karena sebelum akhirnya maka domanya ditarik di sini. Berarti kalau kita baca ini tadi wa uhjur, karena ada kesulitan membaca wa uhjur, nah orang Arab nggak suka begitu, dilurusin aja wahjur. Oke, jangan ditulis dulu, jangan ditulis dulu. Paling rajin tulis itu mana? Uhjur, oke, uhjur itu perintah. Perintah berasal dari fi'il mudhari. Oke,
Perintah itu berasal dari fi'il mudhari. Kita nggak mungkin tahu pucuk-pucuk ini perintah kalau nggak tahu mudhari'nya. Berarti mudhari'nya apa ini? Ya, Keren. Ya jur. Kalau sudah tahu mudhari'nya berarti tahu madinya. Madinya apa? Ajaro. Hajaro. Ini. Iya masdarna, iya masdarna. Ya, hajaro itu yang paling sering kita dengar ini, apalagi ini bulan Muharram, hijrah. Iya kan? Hijrah. Jadi pindah boleh. Hajaro dia telah berhijrah, yang juru dia sedang hijrah. Hijrahlah. Uhjur. Nah berarti hajor jamilah artinya Berpindah ke yang baik. Hijrah ke yang baik. Hijrah ke tempat yang lebih indah. apa? Pindah. Hijrah ke tempat yang lebih indah. Pindah. Belum begitu tepat. Hijrah ke tempat yang baik. Ini kan an-ma'ruf kan? Oh, hijrah yang baik. Nah, kan yang lupa kalau ada an di tengah ada yang. Iya. Iya. Aduh, bisa ingat. Iya, jangan lupa. Kalau ada an, in, un di tengahnya taruh yang aja dulu. Jadi maka sifat kan hijrah yang in. Coba. Jadi dari dulu untuk hal-hal yang selalu menyifati dengan sesuatu yang indah itu motivasi. Maaf, hijrah ini kan nggak mudah, betul? Baik hijrah fisik maupun hijrah mental, hijrah perilaku itu nggak mudah. Tapi orang Al-Quran tidak menyebut kata hijrah yang susah, enggak. Sifatnya aja dulu dengan yang indah. Karena pada dasarnya orang akan tertarik dengan sesuatu yang indah. Maka sekarang muncul jujur itu keren. Iya kan? Jujur itu keren, sodako itu hebat. Kata Roti Gerung, kalau orang jujur nggak perlu disebut keren, itu mah kudu. Itu memang aslinya harus jujur gitu, ya. Tapi untuk membalikkan ini berarti ada satu sikap yang sudah keluar dari aslinya. Jadi sudah mayoritas kita sudah jarang yang jujur, maka disebutlah jujur itu indah, ya. Hajrul jamilah apa tadi? Hijrah yang baik. Hijrah yang indah. Oke. Kita lihat sini dulu. Wahjur apa tadi artinya? Perintah. Dan hijrahlah. Oke, kita pakai hijrahlah. Nanti bahasa aplikasinya monggo kita kalau sudah paham ini. Dan hijrahlah dari mereka. Bisa juga dan tinggalkanlah mereka. Dan pindahlah dari mereka. Perintah ini ditujukan kepada Nabi. Mereka di sini kaum kafir. Paham? Jadi ini Al-Muzammil, Al-Mudaththir, saya sebut dari awal. Dua surat ini, awal dua surat ini pada hakikatnya merupakan bagaimana Allah karakter buildingnya Nabi Muhammad. Bagaimana Allah membentuk karakter. Nah, ketika berhadapan dengan yang tadi, tapi dahului dulu wasbir ala ma yaqulun, sing sabar terhadap apa yang mereka ucapkan. Satu. Setelah sabar tidak juga bisa mengubah keadaan, tidak bertambah baik, justru bertambah parah. Wahjurhum, ya, hijrah dari mereka, tinggalkan mereka. Karena kalau lama-kelamaan kamu bisa sabar seminggu, bisa sabar 2 minggu, lama-kelamaan bisa jadi kamu terganggu nanti. Kalaupun kamu tidak sabar, minimal kamu terganggu. Aktivitas kita jadi melambat karena selalu berpikir dengan memikirkan ucapan mereka. Ya, jadi sabar satu, kedua hijrahlah dan tinggalkanlah mereka. Hajrun jamilah, ini akhlak yang luar biasa ini.
Kita selamat tapi kita tidak menciderai orang yang ditinggalkan tadi. Satu, yang kedua kita tidak terkesan seperti soalim. Ngapa sini pada ngerumpi semua, kotor semua mulutnya, menunggu gua pergi. Berarti kita kayak suci dong. Orang yang kita tinggalin tersinggung. Jadi dakwah Nabi enggak. Masya Allah, ini 14 abad yang lalu loh sudah diajarin. Iya. Iya. Yang jiwa. Islam itu. Jadi untuk bisa mencari jamilah ini kan relatif, Bu. Iya. Indah itu dalam artian bisa jadi tergantung kepada waktu, kepada tempat, kepada lingkungan. Berarti kita disuruh pikir lagi gimana caranya supaya saya keluar di sini dengan aman, orang tidak tersinggung, saya tetap terjaga keimanan saya. Berarti terus berpikir kan? Hajron jamilah, hajron jamilah. Nah, kita sudah bahas uhjur hajron. Ini bentuk amar, ini bentuk masdar. Sekarang kita dari sini. Tanya Pak. Sebentar, ini sama polanya. Oke, iya Pak. Naat man'ut ini kalau kesatuannya apa bisa disebut madar juga gitu. Dua kata itu. Karena an semua misalnya. Ya, ini kedua masdar ini. Ya. Jadi naat man'ut itu sifat dan yang disifati. Kadang-kadang sifatnya dalam bentuk masdar, yang disifati juga dalam bentuk masdar. Ya. Wasbir. Kalau pertanyaan ini tadi saya pindah ke sini, maka jawabannya sama. Alifnya alif apa? Alif perintah. Perintah. Oke? Kan tadi alifnya alif apa? Alif perintah. Sama di sini. Alif perintah. Alifnya baris apa? Kasroh. Dari mana tahu? Huruf sebelum akhir kasroh. Berarti ini asalnya isbir. Tidak mungkin kita mengetahui perintah kalau tidak tahu mudhari. Berarti mudharinya apa? Sobat. Mudharinya Yasbir. yasbir. Selalu begitu ya. Yasbir. Tidak mungkin tahu mudhari kalau tidak tahu matinya. Sobaro. Wow, keren. Makin dalam. Hari ini bahagia banget saya. Iya. Iya, Bahagia banget. Ini kayaknya lagi naik semua di sini. Gara-gara pakai seragam. Karena seragam jangan-jangan. Ya, jadi kalau mau lebih semangat lagi bapak-bapaknya kasih seragam juga. Iya. Lancar semua pertanyaan saya tadi. Ya, alhamdulillah. Jadi apa itu sesungguhnya semangat yang membuat diri kita ini? Ya. Makanya sebenarnya dalam hidup ini sebelum kita melakukan sesuatu, jangan pikirin apa yang mau kita lakukan dulu, diri kita dulu beresin. Siap. Karena kalau di sini belum beres, nggak bakalan beres apapun pekerjaan kita, betul kan? Beresin dulu di sini. Insya Allah pekerjaan akan beres. Berarti wasbir, dan sabarlah engkau. Ini perintah Allah kepada Nabi Muhammad awalnya. Selanjutnya kepada kita semua, ketika kita berhadapan dengan kondisi yang sama seperti yang dihadapi oleh Nabi, wasbir, dan sabarlah engkau ya Muhammad, ala ma yaqulun, terhadap apa saja atau apa-apa yang yaqulun mereka katakan. Ini ketika disebut ini di memori kita ini sudah sangat banyak. Nabi disebut majnun, Nabi disebut tukang sihir, Nabi disebut tukang syair, Nabi disebut gila. Oke, coba. Wasbir, dan sabarlah engkau ala ma yaqulu, terhadap apa yang mereka ucapkan. Sikap yang pertama. Isbir. Kalau sabar kita masih juga belum berpengaruh, tidak mengubah keadaan kita. Nah, lanjutannya mengapa Allah suruh tinggalkan?
Ini artinya kita punya kapasitas kan di sini. Ya, kapasitas kalau bertahun-tahun terus menerus seperti itu. Sementara di sini kita terus berputar. Berputarnya ini tidak jauh dari apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Kalau 24 jam itu saja yang kita dengar, yang kita lihat, maka siklus ini pun dari di situ. Maka kata Allah yang kedua adalah wahjurhum, tinggalkan mereka. Namun satu syarat tadi, hajron jamilah, dengan hijrah yang indah, dengan peninggalan atau dengan perpindahan yang indah. Luar biasa ya ini. Dalam. Saya sukanya tadi kita kata-katanya sudah halus, sudah sering kita bahas kan. Nah inilah saatnya kita mengaplikasikan pelajaran bahasa Arabnya tadi. Jadi wasbir, dan sabarlah engkau. Kalau yang disuruh sabarnya 2 orang jadinya gimana? Isbiro. Kalau saya suruh nih bapak-bapak, sabarlah kalian. Isbiru. Kalau saya suruh satu buku dari misalnya, satu orang bersabarlah bu. Apa? Isbiri. Kan tambah. Iya. Anak saya udah bayar anak. Perempuan kan perintah ada berapa? 6 kan? 3 laki, 3 perempuan. Isbiri 2 orang. Isbiro. Kalau kalian perempuan, isbirna. Ada lagi isbiron. Apa kata Arab? Mahal dalam kalam. Ini ngomong apa sih? Isbiron. Orang Arab itu. Urutannya keliru. Kalian itu maksudnya isbiron, itu maksudnya kemadi. Ya kan? Sabaro, sabaru, sabarota, sabarna, sobarta, sobartuma, sobartum, sobarti, sobartuma, sobartunna, sobartu, sobarna. Karena saya gak enak kalau ngulang-ngulang itu terus kesan, artinya ngulang-ngulang yang sudah hafal gak enak. Iya. Jangan lupa juga. Ya, jadi maafin saya ya kalau saya ulang-ulang begitu itu bukan untuk Kita yang terasa ya. Wasbir, dan sabarlah ala ma yaqulun, terhadap apa yang mereka ucapkan. Siapa di sini? Mereka di sini sama dengan mereka di sini. Kaum kafir. Wahjurhum, nah ini tadi. Dan tinggalkanlah mereka, hijrahlah dari mereka. Nah mereka di sini balik lagi ke sama dengan mereka ini. Ini dalam bentuk fi'il mudhari. Hajron jamila, hijrah yang indah. Fahim lah. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Ya. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Dalam baca hajron tanwin bertemu jim, hukumnya apa? Ifa, disamakan. Nah di sini coba kita lihat, ini ada 1, 2, 3 tempat yang 2 harokat kan? Ala ma
Bunyinya 2 hal kali kan? Yaquluna baru dia. Nawajurhum hajran jamila. Lagi. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. 1, 2, 3. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Waw sod. Hati. Kalau was nanti jadinya sin. Ya. Sod. Ihdinas. Sini. Waw bir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Lagi. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Hafal? Ibu bisa rasain coba, kita menghafal bukan saja karena banyak dibaca, tapi kita menghafal karena tadi pola-polanya sedikit paham, kan gitu. Jadi belajar bahasa itu nanti yang kita dapat itu akan sangat membantu dalam menghafal. Karena kata-katanya saya tahu, makanya saya sebut tulis, pahami, hapus, hafal. Itu rumusnya. Tulis, pahami, hapus, hafal. Yang pertama kita ingat apa dulu? Bahasa Indonesianya. Dan sabarlah terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan hijrah yang indah, dan hijrahlah dari mereka dengan hijrah yang indah. Terjemahkan ke bahasa Arab. Ini nanti poinnya adalah ketika kita sholat, kita sudah tidak perlu ditranslate lagi. Orang kita udah tahu kok. Masih ingat dari awal bahwa tadabbur Quran metode Fadiwan ini arahnya ketika kita sholat ataupun ketika kita berdoa, kita seperti orang Jawa berbahasa Jawa, orang Sunda berbahasa Sunda. Jadi kan? Jadi bahasa itu seperti bahasa dirinya sendiri, tinggal keluarin. Ini sekarang kita orang Indonesia berbahasa gitu. Jadi seakan-akan ketika kita baca Quran, kita jadi orang Arab yang berbahasa Arab. Otomatis yang dikeluarkan itu faham. Insya Allah sholat jadi khusyuk. Iya? 1.
Oke. Kan saya bilang kalau kita belajar seperti ini, tulis, kemudian nanti kita mulai dari mana, kita mau bahas mana dulu, biar aja ngalir. Tiba kita tulis, ini ada kolila, ya itu paling sering kan? Kolila apa? Nah gitu, ini aja dulu, dimulai dari sini aja dulu. Jadi caranya, kalau kita nih kayaknya langsung pengen mau jelasin apa, mau bahas apa, biarin aja dulu, ikutin aja dulu itu. Ya, kadang-kadang begini, kalau pepatah orang Riau begini, menggaruk yang paling enak itu ketika gatel kan, betul nggak? Ya. Ini lagi gatel banget itu, enak banget itu digaruk. Ini gatel, ntar aja dia digaruk, enak nggak lagi? Jadi ketika keluar kita pengen bahas ini, itu ikutin aja itu dulu, gitu. Itu akan keluar seperti ini. Kalau sudah dimulai dengan sesuatu yang kita suka, akan keluar. Harapan nanti di kalimat yang lain pun dia akan mudah. Qadila apa? Sedikit. Kalau banyak? Katsiro. Qadila katsiro. Kalau kecil? Shogir. Besar? Kabir. Terus jalan itu cara murojaahnya gitu. Langsung keluar tadi. Qalil, katsir. Sedikit, banyak. Besar, kabir. Kecil, shogir. Gitu. Mukadzibin dalam surat Al-Mursalat kita sudah 10 kali kan itu. Wa yawma idzil lil mukadzibin. Jadi kalau Al-Mursalat masih nempel, gampang sini. Orang-orang yang mendustakan. Udah 2 yang kita bahas. Qalil dan mukadzibin, orang-orang yang mendustakan. Sekarang saya bahas ini dulu. Ini penampakannya banyak, bisa naim, ada ni'matun, ada na'ma, ini kan na'ma, ya, bukan nikmah kan? Nama. Coba kita perhatikan. Kalau nikmah itu diartikan dengan kebaikan, ini pakai tamar buto. Kalau kita baca begini, tulisannya begini, nikmah, ini artinya sebaik-baik. Ya, nikmah tidak tamar buto. Ini jadi sudah sebaik-baik. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ni'mat artinya sebaik-baik. Sekarang sini nikmat artinya kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak. Kalau kebaikan yang banyak yang diberikan oleh Allah itu tapi tidak digunakan di jalan Allah, namanya nikmat. Bedanya cuma ni dengan na. Telitinya bahasa. Kalau kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang tapi tidak dipergunakan di jalan Allah, tidak dipergunakan sesuai dengan kehendak yang memberi, maka namanya nikmat. Nauzubillah min dzalik. Kita jangan dapat nikmat. Kita berharap dapat nikmat.
saya buat satu rumus. Ya, ini ketika nikmat kemudian tidak dipergunakan sesuai dengan kehendak yang memberi, maka dia akan menjadi nakmah. Apabila orang menyikapi pemberian Allah itu dengan nakmah, maka nanti dia akan mendapati nikmah. Nauzubillah min dzalik. Rumusnya saya ulang dulu. Nikmat artinya kebaikan yang banyak. Apabila kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dipergunakan, tidak didapat misalnya dengan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah, maka dia berubah sebutan dari nikmah menjadi nakmah. Orang kalau sudah berkecimpung di nakmah terus dan tidak keluar dari sini, ujungnya akan dapat nikmah. Apa nikmah ini? Azab, siksa, bencana. Kebalikannya apa Pak? Di nikmah itu. Kebalikan nikmah. Jadi Sama sih tulisannya Pak Ustaz. Ya. Kok ya? ini off. Nik sama niat. Kalau itu ya sudah nggak jadi tanya. Nah, kalau mau kita hubungkan lagi dengan ayat-ayat yang paling sering kita hafal saja, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Nah, ini maksudnya nanti dalam judul besarnya azabi lasyadid. Mengapa dia mendapat azabi lasyadid? Ini karena dia mengubah nikmah menjadi nakmah, gitu. Salah satu bentuk perubahan dari nikmah ke nakmah itu yang paling gampang menyesatkan orang adalah muncul rasa sombong. Oh, ini karena hasil kerja keras saya. Oh, ini karena ilmu saya. Itu sudah mengubah itu nikmah dari nakmah. Muncul kesombongan. Dia tidak sadar bahwa itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang biasanya pintu terbesar di situ. Ya Pak. Ya Pak. Istidraj. Iya. Ini dari sini sampai ke sini ada satu perjalanan namanya istidraj. Iya, ini kan lagi musim layangan nih. Di mana-mana anak-anak main layangan, gitu. Dibiarin layangannya tinggi, ulur terus pernah ulur. Setelah tinggi putus, kan gitu. Bisa dicari lagi nggak layangannya? Kalau jatuh dan dari kursi di sini nggak akan terlalu sakit. Tapi kalau jatuh dari lantai atas, gitu. Biarin dia naik tambah tinggi, biarin udah tinggi baru jatuh gitu. Untuk contoh itu tidak sangat mudah kita temukan hari ini, betul? Untuk contoh-contoh yang seperti itu sangat mudah sekali kita temukan hari ini, gitu. Akibatnya lembabnya luar biasa. Jatuh ketimbang tangga, apa lagi? Udah jatuh, tiba tangga, apa lagi? Dipatok ular. Ngisor kena telet. Terus kena telet dipatok ular. 4.
Orang dulu kan membuat pepatahnya itu bertubi-tubi karena satu hal. Jadi jangan sampai membuat kita istidraj. Ya. Dapat nama bedanya dengan nikmat sudah lalu tergambar. Oke. Jadi kalau dalam bahasa sederhana kita berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah nikmat yang Kau berikan kepada hamba hari ini terus dan selamanya menjadi nikmat. Udah gitu aja. Jadikanlah kebaikan yang Kau berikan kepada hamba hari ini terus selamanya akan menjadi kebaikan. Jadi ulin na'mah, orang yang mempunyai nikmat. Kalau diterjemahkan orang yang mempunyai nikmat. Sama juga ulil nikmat, sama juga orang yang punya nikmat. Dari segi terjemahannya. Tapi di sini pengucapan kita udah beda. Kita udah tahu ini punya nikmat yang benar, yang baik, ini yang tidak baik. Bisa pahami? Oke. Qalila sudah, mukadzibin sudah, ulil nikmat sudah. Mahir dulu. Mahir itu bentuk apa itu? Iya. Mahir. Kata benda apa kata kerja? Kata kerja. Oke, kata kerja. Kata kerja apa? Amr. Perintah. Dari mana tahu? Itu mati. Akhirnya mati. Udah satu dulu. Mahir. Oke, selesaikan pertanyaan-pertanyaannya. Lama-kelamaan orang saya ini kayak jadi penyidik gitu, tanya. Iya, jadi lama-lama pengajar itu jadi kayak penyidik gitu. Makin dalam. Iya, dan memang begitu munculkan terus pertanyaan. Kita belajar bahasa Arab berangkat dari 3 isim, fi'il, huruf. Berarti kalau dalam bahasa semua bahasa Arab itu kita balikin dulu ini masuk yang mana, isim kah, fi'il kah, atau huruf? Ya, oh ini fi'il ayat tilu mati, mudhari, amar 4. Nah yang 3 ini masuk yang mana? Mudhari gak mungkin karena gak ada ya. Oke, gitu. Yang paling nyata di sini adalah sukun. Oh, sukun ciri amar. Sudah tahu? Mahil. Berarti rumus telahnya bentuk maudinya mahala. Yumahilu mahil. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Kemudian balik. Ya. Sama. Zakir kan? Zakaro yuzakiru tazkiron muzakkarun zakir. Allama yu'allimu ta'liman mu'allimun mu'allamun alim. Nawwara yunawwiru tanwiran munawwirun munawwarun nawwir. Mahir itu artinya berilah tangguhkanlah, berilah tangguh. Tunda. Iya, tundalah, boleh. Wa mahilhum, dan berilah tangguh mereka. Qalila tadi, sedikit, sebentar. Tinggal zarni dari kata wazaro. Yadiru perintahnya zar.
Walau ya ziru, perintahnya zat. Biarkan. Zarni, zarni, ya. Kalau bahasa kita let me. Ya, let. Kita bukan terjemah pakai ini, pakai bahasa Inggris malah terjemahan nanti. Zarni, let me. Zarni bi nafsi, let me alone. Oke? Oh, keren. Saya lihatkan dulu, ada 2 kali kata zarni ini. Ini konotasinya negatif, arahnya kepada negatif. Saya lihatkan dulu surat Al-Bukhari. Ada Mudasir, Mudasir. Mudasir ada juga ya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Ya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Saya nyari yang di Al-Bukhari itu. Tolong ya.
Sama. Zakir kan? Zakir, zakaro, yuzakiru, tazkiron, muzakirun, muzakkarun, zakir. Allama yu'allimu, ta'liman, mu'allimun, mu'allamun, alim. Nawwaro yunawwiru, tanwiron, munawwirun, munawwarun, nawwir. Mahir itu artinya berilah tangguh, tangguhkanlah, berilah tangguh. Tunda. Iya, tundalah, boleh. Wa mahilhum, dan berilah tangguh mereka. Qalila tadi, sedikit, sebentar. Tinggal zarni, dari kata wazaro. Yadiru, perintahnya zar. Wazaro yadiru, perintahnya zar. Zarni, ya. Kalau bahasa kita let me. Kita bukan terjemah pakai ini, bahasa Inggris malah terjemah nanti. Zarni, let me. Zarni bi nafsi, let me love. Oke? Oh, keren. Saya ingin lihatkan dulu, ada 2 kali kata zarni ini. Ini konotasinya negatif, arahnya kepada negatif. Saya lihatkan dulu surat Al-Bukhari. Ada Mudasir ya? Mudasir. Mudasir ada juga. Zarni wa man khalaqtu wahida. Ya. Zarni wa man khalaqtu wahida. Saya nyari yang di Al-Bukhari itu. Ibu bisa lihat juga nanti di surat Al-Bukhari ini nakmah, kita ketemu nakmah lagi. Nakmahnya di ayat 27.
Zarni. Biarkanlah aku. Zarni. Biarkanlah aku. Wa zarni, dan biarkanlah aku. Akunya siapa sini? Allah. Allah. Wal mukadzibin, dan orang-orang yang Mendustakan itu. Sebelum diterusin, kita balikin dulu ke ayat sebelumnya. Tadi, maaf, ini Nabi bersama orang kafir kan? Nabi bersama orang kafir. Orang kafir terus ganggu Nabi dengan ucapan, dengan sikap, dengan perbuatan. Kata Allah kepada Nabi, wasbir, sabar. Ya, kalau sudah tidak bisa diri juga, wahjurhum. Apa tadi? Tinggalkan mereka. Tinggalkan mereka. Berarti mereka tinggal sendiri dong. Ini, gitu. Kalau mereka sudah tinggal sendiri, biar aku yang ngurus. Gitu ya. Zarni wal mukadzibin, biarkan aku yang mengurus orang-orang yang mendus. Karena kan keberadaan Nabi tadi diharapkan untuk mengubah ini kan, mengubah ini, mengubah merah menjadi hitam misalnya, ya. Tapi kenyataannya tidak. Yang merah ini ganggu terus. Pertama sabar, kedua wajurhum. Kalau sudah tinggalkan mereka, berarti mereka tinggal sendiri dong. Nah, kalau mereka sudah tinggal sendiri, kamu sudah tinggalkan mereka, jangan pikirkan mereka, Allah yang mengurus mereka. Ya. Bisa pahami? Ya. Zarni, biar aku yang ngurus. Pakai gua itu juga. Nah, ini kan dua kan? Ya. Kan lanjutan dari tadi. Wasbir ala ma yaquluna wajurhum ajran jamila wa dharni. Selanjutnya biarkan aku wal mukadzibin, dan orang-orang yang mendustakan. Siapa yang mendustakan yang maksud ini tadi? Ini rata-rata orang yang mempunyai kedudukan tinggi, orang yang mempunyai harta yang banyak. Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk Abu Gosok. Ya, jadi yang disebut ulil namah itu ke situ. Itu kita tahu, itu pejabat sekaligus otomatis punya banyak hal, punya pengaruh. Maka disebut ulil namah, ya, yang mempunyai banyak kenikmatan yang tidak lagi berada di jalan Allah, berubah menjadi nama. Faham? Nama ini kalau diterjemahkan kemewahan, jadi agak negatif gitu Pak. Boleh? Ya. Boleh. Itu variasi kita dalam menerjemahkan. Asal tadi arahnya ke negatif, ya, kemewahan, gitu ya, boleh. Yang memiliki kemewahan, boleh. Wa mahilhum, dan beri tangguh mereka, qalila, sedikit, beri tangguh mereka sebentar. Ini kelanjutan dari wasbir tadi. Masih disikap wasbir tadi. Biarin aja mereka berleha-leha sekarang, biarin aja mereka bersombong-sombong, berpoya-poya sekarang. Enggak lama kok, paling lama 80 tahun, gitu. Itu sudah lama itu. Belum lagi nanti dampak dari perubahan nikmat menjadi ini biasanya nggak lama, ini nggak lama, gitu. Perbuatan dirinya itu sendiri nanti yang menjadi penghukum dirinya. Ada satu TikTok keren juga itu. Jadi menggambarkan orang sombong berlalu di hadapan orang yang dianggapnya ya begini, Kecil ya. kecil, dia bangga begini. Kok judor? Kenapa kan? Ya. Mengapa dia kayak gitu? Sombong. Karena sombong itu akhirnya dia lupa dia sedang berjalan dan di depannya apa?
Padahal kan pelajarannya jalannya udah beda coba. Kan nggak perlu begitu juga. Jadi ini dan ini itu mempengaruhi jalan. Kalau orang yang tawadhu, isi Pak, maaf. Nggak lama gini mah. Kita dulu di zaman jahiliyah, saya itu kita lagi aliyah, lagi kuliah. Kalau lihat orang buka ini dikit, itu dada udah keras dibuka. Kan kita dulu kan itu nih dilipat. Kan anak-anak zaman dulu gaya gitu. Ini dilipat, ini bagian ini kancingnya cuma satu di sini nih Pak, ini kancing ini nggak kancing nih. Nah, ini dilinting, oh enggak ya. Ini cuma yang di bawah, kancing bawah doang, ini kancing yang enggak, nah ini enggak kancing. Kelakuan kita begitu, tapi begitu melihat orang begitu, itu udah ada buka, kamu udah keras, udah boleh dicoba. Wow, udah ada aja tuh yang di sebab untuk berantem. Udah lewat itu. Udah lewat masalah. Tidak juga kadang-kadang untuk diingat dan kemudian dari situ juga banyak dapat pelajaran. Wa mahilhum, dan beri tangguh mereka. Qadila sebentar. Itu dia. Kita lah. Wadarni, dan biarkan aku. Wal mukadzibin, bersama dengan orang-orang yang mendustakan. Kemudian mukadzibin ini dijelaskan lagi di sini. Siapa? Ulin nama. Jadi ini bukan orang bawah, ini orang-orang besar. Nah, wa mahilhum, dan beri tangguh mereka. Qalila, sebentar. Wadhalni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Ulinya panjang enggak mati kan bomnya? Ulinya enggak. Uli pakai Panjang ya? uli. Dua aja. Ini ada wawi, udah Pak. Iya, wawnya nggak ada sukun. Nggak ada sukun kan? Jadi wal mukadzibina ulin, ya, mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Wadhalni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Lagi. Wadhalni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila. Alhamdulillah. Tanya Pak Ustaz. Masya Allah. Iya Pak. Ini uli ini termasuk kata kerja atau kata benda atau huruf Pak ini? Huruf Pak. Huruf ini Pak. Iya. Uli ya. Huruf. Hari ini saya karena tadi subuh nggak ngajar, jamaah yang di Syuhada itu lagi halan-halan ke Jogja. Jadi libur subuh tadi. Karena libur, udah habis sholat subuh langsung beraktivitas ke Kubur. Lihat, oh jam 7:05. Gitu. Jadi asik lewat jam. Ini asik juga nih. Jam 8:30 lewat. Jam 9 saya harus zoom. Ya? Oh ya. Ya. Siap.
Sampai ketemu satu depan insyaallah. Terima kasih. Dan dengan hamdalah alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.